Hai semuanya, aku Aya Sofia Azra Ismail dari 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Surakarta. Kali ini aku bakal jelasin tentang global warming. Global warming. Apa itu global warming? Global warming atau pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Hal ini terjadi karena terperangkapnya radiasi gelombang panjang matahari, gelombang panas atau inframerah yang dipancarkan ke bumi. Nah, apa saja sih penyebab global warming? Yang pertama, efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses yang terjadi ketika gas-gas emisi di atmosfer bumi memerangkap panas matahari. Efek rumah kaca ini menjadikan panas yang berada di bumi tidak dapat dipantulkan keluar angkasa, tetapi terperangkap di atmosfer. Namun, jika berlebihan, maka akan menjadikan efek terhadap iklim dan cuaca yang ada di bumi. Gas-gas emisi rumah kaca adalah karbon dioksida CO2, belerang dioksida SO2, nitrogen monoksida NO, nitrogen dioksida NO2, gas metana CH4, dan klorofluorokarbon CFC. Gas-gas emisi inilah penyumbang efek rumah kaca. Nah, bisa dilihat dari skema di sini, itu tuh ketika panas matahari dipancarkan ke bumi, seharusnya panas matahari itu dipantulkan keluar kembali oleh bumi. Namun, karena adanya gas efek rumah kaca, sehingga pantulan yang harusnya keluar tadi malah terperangkap di atmosfer oleh gas-gas rumah kaca. Hal itu yang membuat bumi terasa lebih hangat. Penipisan ozon. Penipisan ozon disebabkan oleh senyawa CFC, klorofluorokarbon. Terbebasnya CFC ke atmosfer akan terurai oleh sinar UV dari matahari menjadi senyawa-senyawa penyusunnya, yakni klorin. Klorin yang bebas ini kemudian akan bereaksi dengan oksigen. Akibatnya, oksigen menyusun ozon berikatan dengan klorin dan menyebabkan lapisan ozon makin menipis lambat laun menjadi berlubang. Senyawa CFC biasa digunakan dalam alat pendingin seperti AC dan dalam produk-produk aerosol atau spray. Pembakaran bahan bakar fosil. Pembakaran bahan bakar fosil digunakan untuk pembuatan energi listrik dan panas. Energi dihasilkan dengan membakar batu bara, minyak, atau gas. Pembakaran bahan bakar fosil tersebut dihasilkan gas karbon dioksida CO2 yang dimana CO2 merupakan salah satu gas emisi rumah kaca yang menyelimuti bumi dan merangkap panas matahari. Lalu ada penebangan hutan. Penebangan hutan akan menghasilkan emisi gas rumah kaca yakni CO2 karena pohon yang ditebang akan melepaskan karbon yang tersimpan di dalamnya. Penebangan hutan secara besar-besaran berarti menghilangkan faktor penyerap gas rumah kaca, karbon dioksida di atmosfer. Penggunaan transportasi. Sebagian besar transportasi kendaraan menggunakan bahan bakar fosil. Hal ini menjadikan sektor transportasi sebagai kontributor utama gas rumah kaca, terutama emisi karbon dioksida. Kendaraan darat menghasilkan emisi paling banyak karena adanya pembakaran produk berbahan dasar minyak bumi seperti bensin di dalam mesin pembakar internalnya. Lalu sampah plastik. Plastik terkena sinar matahari akan berakibat rusak dan mengeluarkan gas metana dan etilena. Gas metana alami atau buatan dikatakan sebagai penyebab perubahan iklim, dan hal ini berhubungan dengan peningkatan pemanasan global. Sampah yang setiap hari dihasilkan manusia, terutama sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang, menjadi sumber lain dari emisi CO2. Pertanian dan peternakan. Sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca melalui sawah-sawah yang tergenang yang menghasilkan gas metana, penggunaan pupuk, pembakaran sisa-sisa tanaman, dan pembusukan sisa-sisa pertanian. Industri peternakan merupakan penghasil emisi gas rumah kaca yang terbesar sekitar 18% menurut laporan World Watch Institute. Peternakan bertanggung jawab sedikitnya 15% dari pemanasan global. Perjanjian internasional. Perjanjian internasional yang membahas masalah pemanasan global dimuat dalam Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah sebuah amandemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang perubahan iklim UNFCCC, sebuah persetujuan internasional mengenai pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan 5 gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Jika berhasil dilakukan, protokol Kyoto diprediksi akan mengurangi rata-rata cuaca global antara 0,02 derajat Celcius dan 0,28 derajat Celcius pada tahun 2050.
Masa resmi persetujuan ini adalah Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Protokol Kyoto mengenai konvensi rangka kerja PBB tentang perubahan iklim. Protokol ini dinegosiasikan di Kyoto pada Desember 1997, dibuka untuk penandatanganan pada 16 Maret 1998 dan ditutup pada 15 Maret 1999. Persetujuan ini mulai berlaku pada 16 Februari 2005 setelah ratifikasi resmi yang dilakukan Rusia pada 18 November 2004. Menurut siaran pers dari Program Lingkungan PBB, Protokol Kyoto adalah sebuah persetujuan sah di mana negara-negara industri akan mengurangi emisi gas rumah kaca mereka secara kolektif sebesar 5,2% dibandingkan dengan tahun 1990. Tujuannya adalah untuk mengurangi rata-rata emisi dari 6 gas rumah kaca yaitu karbon dioksida, metana, nitrogen dioksida, sulfur heksafluorida, HFC, dan PCF yang dihitung sebagai rata-rata selama masa 5 tahun antara 2008 sampai 2012. Target nasional berkisar dari pengurangan 8% untuk Uni Eropa, 7% untuk Amerika Serikat, 6% untuk Jepang, 0% untuk Rusia, dan penambahan diizinkan sebesar 8% untuk Australia dan 10% untuk Islandia. Dampak global warming. Yang pertama ada ketidakstabilan iklim. Seiring dengan meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca, suhu permukaan global juga meningkat. Hampir semua area daratan mengalami lebih banyak hari-hari panas dan gelombang panas. Kebakaran hutan lebih mudah terjadi dan lebih cepat menyebar saat kondisi lebih panas. Suhu di Arktik setelah meningkat setidaknya 2 kali lebih cepat dibandingkan rata-rata global. Gunung-gunung es akan mencair dan daratan akan berkurang. Peningkatan volume dan suhu lautan. Lautan menyerap sebagian besar panas dari pemanasan global. Peningkatan suhu lautan terjadi jauh lebih cepat di seluruh kedalaman laut. Seiring dengan meningkatnya suhu lautan, volumenya bertambah karena air memuai saat menjadi lebih hangat. Mencairnya lapisan es juga menyebabkan kenaikan permukaan laut, sehingga mengancam komunitas pesisir dan pulau. Selain itu, lautan juga menyerap karbon dioksida, sehingga mengurangi jumlahnya di atmosfer. Namun, semakin banyaknya karbon dioksida membuat lautan menjadi lebih asam, sehingga membahayakan biota laut dan terumbu karang. Lalu ada kepunahan hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan akan sulit menghindari efek pemanasan global. Akibatnya, hewan cenderung berimigrasi ke wilayah yang dingin, sedangkan tumbuhan mencari daerah yang baru. Dengan diperburuk oleh perubahan iklim, dunia kehilangan spesies 1000 kali lebih cepat dibanding sebelumnya dalam sejarah manusia. Spesies tertentu akan dapat berpindah tempat dan bertahan hidup, namun yang lainnya tidak akan bertahan. Peningkatan risiko kesehatan. Global warming membahayakan kesehatan melalui polusi udara, penyakit, peristiwa cuaca ekstrim, tekanan pada kesehatan mental, serta peningkatan kelaparan dan gizi buruk di berbagai tempat yang tidak dapat ditanami atau tidak memiliki sumber makanan yang memadai. Global warming berdampak pada perubahan pola cuaca, membuat penyakit menyebar, dan peristiwa cuaca ekstrim yang meningkatkan jumlah kematian. Tidak hanya itu, penyakit dengan vektor demam berdarah dan malaria mengalami perluasan wilayah serangan. Suhu yang panas memungkinkan perkembangan patogen. Penanganan global warming. Mengurangi transportasi pribadi dengan transportasi umum dan berjalan kaki serta bersepeda. Penanaman hutan kembali dengan menanam tumbuhan di sekitar kita. Mengurangi penggunaan CFC dengan mematikan AC pada siang hari. Hemat listrik. Hindari penggunaan plastik yang tidak dapat didaur ulang dengan menggunakan plastik yang dapat didaur ulang. Sekian, terima kasih. Bye-bye.